Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tugas 4 dari dosen kami yaitu tentang hukum Gauss. Sebelum masuk ke presentasinya, perkenalkan kami dari Arya Rizky Dewangga, Bagus Adia Putra Winoto, Fajar Nusantara, Fakih Ananda Putra, dan Hardi Arya Pratama. Oke, langsung kita masuk ke hukum Gauss A. Fluks listrik bersih melalui permukaan tertutup adalah berbanding lurus dengan muatan bersih di dalamnya permukaan. Untuk menentukan besarnya muatan di dalam suatu wadah atau tempat, kita sebenarnya hanya perlu mengukurnya dari permukaan. Kemudian ada pembagian flux listrik. Yang pertama, outward electric flux, di mana muatan positif mewakili titik vektor E dari permukaan. Seperti ini. Kemudian yang macam kedua yaitu adalah inward electric flux, di mana muatan negatif mewakili titik vektor E ke permukaan. Kemudian bagaimana jika tidak ada muatan di dalam kotak? Artinya adalah ada medan listrik, tetapi mengalir ke kotak di separuh permukaannya dan mengalir keluar dari kotak di separuh lainnya. Makanya tidak ada jaring flux listrik ke dalam atau keluar dari kotak. Di salah satu ujung kotak, E menunjuk ke dalam kotak, di ujung berlawanan, E menunjukkan di luar kotak, dan pada sisinya, E sejajar dengan permukaan dan jari tunjukkan baik ke dalam maupun keluar kotak. Kemudian dalam kedua gambar A dan B, ada muatan satu titik di dalam kotak, tetapi pada gambar B, besarnya biaya 2 kali lebih besar. Ini. Jadi besarnya 2 kali lebih besar seperti pada gambar A. Jika kita ingin mengingat analogi aliran fluida, artinya bahwa flux listrik keluar juga 2 kali lipat besarnya di gambar B. G, 2G. Kemudian ada flux medan listrik yang seragam. Kita dapat mewakili arah vektor area A dengan menggunakan unit vektor N tegak lurus ke daerah tersebut. Seperti ini. Lanjut, flux medan listrik yang tidak seragam. Apa yang terjadi jika medan listrik E tidak seragam tetapi bervariasi dari satu titik ke titik lainnya area A? Atau bagaimana jika A adalah bagian dari permukaan yang melengkung? Kemudian kami membagi A menjadi banyak elemen kecil dA masing-masing memiliki vektor satuan N tegak lurus dan luas vektor dA sama dengan N dA. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke hukum Gauss B. Garis-garis medan memancar secara merata ke segala arah. Kami menempatkan muatan ini di tengah-tengah khayalan permukaan bola dengan jari-jari R. Besarnya E dari medan listrik di setiap titik di permukaan diberikan oleh seperti ini. Kemudian pada setiap titik di permukaan, E tegak lurus dengan permukaan. Flux listrik total adalah hasil kali medan besarnya E dan luas total A, sama dengan 4 πr dari dua bola. Flux tidak bergantung pada jari-jari R bola, itu hanya tergantung pada muatan Q yang dilampirkan oleh bola. Setiap garis bidang yang melewati bidang yang lebih kecil juga melewati bola yang lebih besar. Jadi flux total melalui setiap bidang adalah sama. Dengan demikian, flux listrik melalui elemen permukaan berbentuk bola tersebut sama dengan flux E dA cos theta melalui korespondensi elemen permukaan tidak beraturan. Kita dapat membagi seluruh permukaan yang tidak beraturan menjadi elemen-elemen dA. Kemudian hitung flux E dA cos theta untuk masing-masing dan jumlahkan hasil dengan mengintegrasikan seperti ini. Dengan demikian, flux listrik total yang melalui permukaan tidak beraturan diberikan oleh salah satu bentuk persamaan 2.25 ini harus sama sebagai flux total melalui sebuah bola.
Kemudian di sini ada rumus. Kemudian di sini adalah total flux elektrik melalui permukaan tertutup sama dengan total muatan positif dalam permukaan dibagi menjadi seperti ini. Oke, yang terakhir adalah penerapan hukum Gauss. Dalam masalah praktis, kita sering menjumpai situasi di mana kita ingin tahu medan listrik yang disebabkan oleh distribusi muatan pada sebuah konduktor. Ketika muatan berlebih ditempatkan pada benda padat konduktor dan saat istirahat, itu tinggal sepenuhnya permukaan, bukan di bagian dalam material. Medan listrik di setiap titik di dalam bahan konduktor adalah nol. Jika tidak nol, kelebihan biaya akan berpindah. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.